Halo teman-teman, jumpa lagi dalam mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi. Ini diungkapkan oleh Sills dan Glasgow. Nah, ini dibagi ke dalam dua kategori. Media jenis perkembangan teknologi ini bukan berarti termasuknya media konvensional ya teman-teman. Nanti kalau kita berbicara tentang media tradisional itu bukan media konvensional, tapi tetap di sini media berbasis multimedia. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi itu ada dua. Yang pertama pilihan media tradisional. Tadi yang saya bilang, jadi walaupun judulnya tradisional tapi bukan media konvensional, tetap di sini adalah berbasis multimedia. Nah, pilihan media tradisional ini yang pertama adalah visual diam. Visual diam ini sering kita melihat adalah yang diproyeksikan ya, maksudnya di sini ada proyeksi yang tak tembus pandang, kemudian ada proyeksi yang jenisnya overhead atau slides, kemudian ada film strips. Nah, setelah itu ada visual yang tak diproyeksikan, contohnya gambar itu bisa poster, kemudian foto, kemudian grafik, diagram, pameran, papan info, kemudian ada juga mading, gitu juga bisa. Kemudian yang berikutnya adalah audio. Audio ini juga termasuk dalam media tradisional berbasis multimedia ya. Sekali lagi saya tekankan di sini. Audio ini terdiri dari rekaman piring, pita kaset, dan lain sebagainya lah, CD juga seperti itu. Penyajian multimedia, contohnya di sini ada slide plus suara seperti tab, kemudian ada multi image, kemudian visual dinamis yang diproyeksikan, contohnya ada film, televisi, video. Kemudian ada juga ini media tradisional yang berbasis multimedia, itu ada cetak, contohnya lagi buku teks, model, kemudian majalah ilmiah, lembaran lepas atau handout, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang jenisnya permainan, ada teka-teki, simulasi, permainan papan. Kemudian contohnya lagi ada yang realita, yaitu ada model, ada spesimen, kemudian ada manipulatif, contohnya peta, boneka, dan lain sebagainya ya. Nah, tadi media tradisional tapi berbasis multimedia. Sekarang yang berbasis multimedia yang terkini itu adalah media teknologi mutakhir. Namanya saja mutakhir berarti terkini ya. Sekarang yang sedang hits di masa pandemi itu kalau kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Gmeet, kemudian ada Google Classroom, kemudian ada YouTube, itu disebut media berbasis telekomunikasi atau telekonferensi atau kuliah jarak jauh. Ini termasuk media teknologi mutakhir. Kemudian ada media berbasis mikroprosesor, contohnya banyak sekali ya, komputer asisten instruction, kemudian permainan komputer, ada sistem tutor intelijen, kemudian ada interaktif hypermedia, dan compact atau video disk dan lain sebagainya di sini, seperti Eldiru begitu ya. Itu juga media teknologi mutakhir yang dimiliki oleh sebuah instansi atau organisasi. Nah, tadi berdasarkan jenis teknologi mutakhir dan tradisional berbasis multimedia, di sini pendapat para ahli tadi dapat disimpulkan klasifikasi media pembelajaran secara umum, yaitu yang pertama adalah media audio, ada media audio visual, ada media visual, kemudian media interaktif atau multimedia pembelajaran interaktif, kemudian yang terakhir adalah media berbasis web. Jadi audio visual, interaktif atau multimedia pembelajaran interaktif, dan media berbasis web. Nah, berikutnya adalah multimedia pembelajaran interaktif itu ada yang pertama adalah multimedia linier.
Apa itu multimedia linier? Jadi suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, multimedia linier ini berjalan sekuensial atau secara berurutan. Contohnya kalau Anda menyalakan televisi dan menyalakan sebuah film, ya sudah selesai. Jadi film atau televisi itu jalan sendiri. Paling Anda cuma bisa mempause ya. Itu multimedia linier, jadi tanpa alat pengontrol. Kemudian ada multimedia interaktif, yaitu suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, contohnya itu multimedia interaktif adalah pembelajaran interaktif dan aplikasi game. Nah, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan perkataan lain, multimedia pembelajaran berguna untuk menyalurkan pesan. Pesan tersebut itu berisi pengetahuan, keterampilan, sikap, serta dapat merangsang pilihan, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan tak terkendali. Maksudnya dan terkendali di sini. Jadi multimedia pembelajaran itu berguna menyalurkan berbagai macam pengetahuan ilmu teknologi seperti itu. Nah, kemudian nanti dari pengetahuan yang kita sampaikan itu dapat merangsang pilihan, perasaan, kemudian empati, kemauan siswa, dan lain sebagainya sehingga proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Gitu ya. Kemudian manfaat multimedia pembelajaran di sini apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan, dan digunakan secara tepat dan baik akan memberi manfaat yang sangat besar bagi para guru dan siswa. Nah, secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar siswa dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan, juga dapat menumbuhkan motivasi siswa, kemudian siswa itu menjadi lebih berkembang pengetahuannya, seperti itu. Kemudian keunggulan multimedia dalam pembelajaran di sini memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata. Contohnya kalau kita di pembelajaran IPA ya, ada kita melihat kuman, bakteri, elektron, kemudian kita melihat sel-sel yang ada di bawang gitu ya. Kemudian bawangnya diiris, bawang merah atau bawang putih diiris, kemudian kita bisa melihat dengan alat canggih itu. Kemudian memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke sekolah, contohnya gajah, rumah, dan gunung. Kita dapat menghadirkan tiruannya atau gambarnya atau lewat video seperti itu. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. Contohnya itu sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, dan memekarnya bunga. Itu kita bisa dilihatkan video, kemudian dilihatkan bagaimana ibu melahirkan, seperti itu. Kita juga bisa melihat video orang melahirkan, terus bagaimana sistem pencernaan dalam tubuh seperti apa bentuknya, kita bisa melihat dari video, misalnya guru itu memaparkannya melalui video atau melalui gambar-gambar seperti itu. Kemudian menyajikan benda seperti bulan, bintang, salju, atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, dan salju. Kemudian bisa menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung berapi, harimau, dan racun. Kemudian meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Ini beberapa manfaat multimedia ya. Apa manfaat atau keunggulan pembelajaran menggunakan multimedia?
Kemudian memperhatikan karakteristik komponen lain. Tujuan materi ini adalah evaluasi pembelajaran. Karakteristik multimedia pembelajaran itu yang pertama memiliki lebih dari satu media konvergen, misalnya penggabungan unsur audio dan visual. Kemudian bersifat interaktif dan pengertian, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Setelah itu juga bersifat mandiri dalam